Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana seandainya apabila schedule sudah dibuat tetapi ada revisi atau penambahan pekerjaan. Maka caranya yaitu adalah pertama kita ini pas schedule-nya harus dirubah menjadi monitoring. Oke, kita tunggu. Ya, setelah itu umpamanya kita akan menambahkan pekerjaan di di bawah masonry plastering ya. Nah, kita kalau ingin membuat baris baru, kita harus selalu insert dua baris ya, karena yang satu untuk plan dan yang satu untuk plan, yang satu untuk aktual. Jadi kita di sini insert dua baris. Oke, langsung ya misalkan active ID-nya ini active ID harus diisi ya, harus selalu diisi ya. Active ID-nya misalnya 1,7. Ini 7. Nah, umpama pekerjaannya adalah pekerjaan pasang pasang keramik ya, pasang keramik. Dan untuk kode productivity-nya kita lihat di tabel productivity di sheet productivity. Kita lihat di sini keramik ini arsitek. Aduh, khusus keramik tidak ada ya. Mungkin kalau seandainya Anda punya data tersendiri ya untuk pasangan keramik, mungkin Anda masukin di sini. Nah, karena tidak ada, saya anggap ini sama dengan interior finishing. Copy. Ctrl V. Oke, selanjutnya ini dalam meter persegi. Ini anggap saja ya, umpamanya 1200. Dan ini kita copy. Ctrl C, Ctrl V. Oke, sorry. Untuk umpamanya untuk jumlah tenaga kerja, umpamanya yang tersedia di lapangan, umpamanya 15. 15. Nah, ini kita rumusnya di copy dari atas. Sorry, dari sini ya, dari C, Ctrl V. Oke. Wah, ini terlalu ini durasinya terlalu banyak. Jadi banyak ada mungkin kita pasang keramik anggap 60 orang. Ini kan ini 70. 3 bulan ya. Nah, di sini ini kan tergantung durasi tergantung dari productivity ya. Jadi tergantung dari productivity. Ini mengikuti productivity. Ya, anggap 70 orang, terus kita anggap aja ini predecessornya adalah 32 ya, baris 32, baris 32 berarti T misalnya jadi predecessornya setelah electrical cable, jadi T32 kabel ya di sini ya, T32. Oke, ini belum di copy. Oh, ini di hide, diputihkan ya warnanya.
yang kelihatan. Nah, mungkin legnya anggap aja kosong ya, nggak ada. Untuk weight faktornya bobot ya, sama dengan kopi di sini. Nah, itu akan selalu 100%, akan 100%. Nah, ini juga mungkin ini ditambah, ini kan dari 22 berarti tambah ininya 24, 24, ini 24. Ini juga 24, 24, 24. Oke, jadi 30 ya. Dan mungkin ini belum ada. Nah, ini di sini juga kita harus selalu diisi ini plan dan ini aktual. Oke, saya rasa untuk penambahan input ya, penambahan pekerjaan sudah selesai. Ini kan coba kita coba ke fase plan. Oke, fase plan ya. Fase plan ini tahap kembali lagi ke monitoring. Nah, di sini saya juga karena sebelumnya di video belum dijelaskan, mungkin Anda bertanya-tanya, kalau yang warna ini adalah warna progres ya, jadi progres tergantung di sini. Jadi kalau seandainya progresnya 100%, berarti dia menutupi yang garis biru di progres. Nah, kalau di sini 28%, berarti dia di sini belum selesai 28%. Nah, sekarang kita ke distribusi quantity, oke. Nah, di sini juga dengan penambahan di Gantt chart, maka di distribusi berubah. Nah, tinggal kita edit ininya, copy. Ini juga hapus. Ini sama, ini juga di copy dari sini. Copy. Oke, selanjutnya kita ini sama seperti tadi. Ini jadi 24, 25 lah, 25, 5. Ini 25. Dan ini sama, oke. Selanjutnya ini tinggal kita di update sedikit-sedikit ya, karena dia ini berarti 100 ya. Saya kira ini juga udah otomatis. Dan untuk distribusinya, nah sudah ada ya, sudah ada, otomatis sudah ada sampai 30. Nah, oke, jadi ini sangat mudah sekali ya, karena yang penting di Gantt chart-nya kita revisi, maka di distribusi kuantitinya akan mengikuti. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.